Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Anda sekalian? Baik. Baik semua ya? Sehat semua kan? Ya. Oke, jadi hari ini seperti yang telah kita jadwalkan sebelumnya, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang bisa pimpin doanya? Oke, Yastin, karena Yastin sendirinya di sini ya, perempuan. Silakan Yastin pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Yastin sudah memimpin doanya. Jadi hari ini Bapak ucapkan terima kasih banyak buat Anda sekalian yang telah bersiap untuk kemudian mengikuti kegiatan yang telah kita jadwalkan, yaitu kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah masuk di kelasnya sebelumnya untuk kemudian mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi masalah-masalah di kelas ya, di sekolah kita ini. Sebelumnya di sini sudah saling kenal? Sudah. Ya, pastikan sudah saling kenal kan, karena kita di sekolah Bapak yakin dengan jumlah siswa kita di sini kalian pasti sudah kenal satu sama lain. Tapi alangkah bagusnya kalau kemudian kita tetap perkenalan, kemudian sebutkan namanya dan kelasnya dari mana. Perkenalkan anak-anak sekalian, nama Bapak Ilmawan Hadausi, Bapak Guru Bimbingan Konseling di sekolah ini. Nah, silakan selanjutnya di sebelah kanan Pak Guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho, saya kelas dari 9B. Nugroho Nugroho dari kelas 9B. Ya, selanjutnya silakan. Kenalkan, nama saya Zulfikar dari kelas 8B. Zulfikar, silakan selanjutnya. Perkenalkan, saya Mahfud Rizky dari kelas 9B. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Nur Yastin, saya berasal dari kelas 9A. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ucok, saya berasal dari 9B. Oke, Ucok dari 9B. Kita sudah memperkenalkan diri, kita sudah mengenal satu sama lain, kalian juga sudah mengenal Pak Guru. Walaupun memang kalian sudah kenal sebelumnya kan? Ya. Nah, tetapi harapannya kita kemudian dengan kita memperkenalkan diri, kita bisa santai. Jadi tidak usah kita terlalu tegang, kemudian anak-anak sekalian bisa santai saja, rileks saja, karena kegiatan ini untuk kemudian bagaimana kita bersama-sama berdiskusi untuk membantu membahas satu masalah yang kemudian itu ada yang sedang kalian hadapi, tentunya lewat berdiskusi ke kelompok. Sebelum kita lanjut juga, Bapak ingin menjelaskan gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Nah, jadi kegiatan kita hari ini yang seperti Bapak sebut tadi, kegiatan kita konseling ke kelompok. Nah, jadi kan Bapak sebelumnya sudah masuk tuh di kelasnya kalian. Nah, setelah Bapak masuk, kemudian Bapak menyimpulkan bahwa dari beberapa kelas ini ada yang kemudian mengalami masalah tentang kecanduan bermain game. Nah, ini yang kemudian akan kita diskusikan. Nah, jadi gambaran kegiatan kita pada hari ini itu kurang lebih sebentar kita akan melaksanakan kegiatan itu ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Kemudian tahapan-tahapan itu tentunya kita akan lalui sampai 1 jam pelajaran. Nah, sebentar kita akan berdiskusi, membahas apa yang menjadi masalahnya kalian. Kemudian tentunya setiap kita membahas masalah, tentunya kita akan mencari yang namanya solusi. Nah, jadi lewat diskusi ini mengharapkan kita bisa bertukar pikiran. Kita bisa berdiskusi bagaimana kemudian membantu berpikir bagaimana sih sebenarnya kita mencari solusi untuk masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, tentunya tidak terlepas dari topik yang kita angkat, yaitu topiknya kita tentang siswa yang mengalami kecanduan bermain game. Nah, anak-anak sekalian, jadi jangan ada pikiran kemudian bahwa kalian datang di ruang BK ini kita melaksanakan kegiatan konseling itu kalian merasa kalian adalah pribadi yang bermasalah. Jadi jangan begitu. Jadi jangan ada pikiran kemudian ya saya buat masalah apa sih kemudian saya dipanggil di ruang BK, tidak. Jadi seperti apa yang Bapak jelaskan seperti biasa. Jadi kita itu hanya saja kadang-kadang kita melupakan bahwa kita lagi kehidupan efektif kita lagi terganggu. Jadi ada yang tidak maksimal dari kehidupan efektif kita. Jadi dihindari pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, selanjutnya Anda sekalian, Bapak ingin bertanya dulu.
Di sini sudah ada yang pernah melaksanakan kegiatan konseling kelompok tidak? Belum. Belum. Nah, belum. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu secara singkat ya. Jadi kegiatan konseling kelompok itu bagaimana kemudian kita dalam suasana kelompok, kita membahas satu topik, satu masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok, dan kemudian bersama-sama kita mencari solusinya. Nah, tentunya lewat diskusi ke kelompok. Jadi kalian santai saja, sampaikan apa yang betul-betul ingin kalian sampaikan. Nah, tentunya juga kita jangan khawatir karena dalam kegiatan ini ada yang membatasi kita. Nanti sebentar Bapak jelaskan. Bapak mau tanya dulu ini satu-satu. Kalau ini tadi Gio kan, Gio alasannya mau ikut kegiatan konseling kelompok ini apa Gio? Karena aku dulu satu menyelesaikan usaha saya dulu karena kesenangan gitu. Oh, jadi Gio sering bermain game. Ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini harapannya bisa lebih menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kalau Yastin yang perempuan, Yastin silakan. Alasannya kemudian kenapa mau mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, harapan yang ingin dicapainya seperti apa nak? Tidak terlalu ketergantungan. Oh, jadi ingin merubah kebiasaannya ya? Ya. Mengubah kebiasaannya supaya tidak ketergantungan dengan online game ya? Ya. Oke, jadi Bapak pikir di sini karena dengan masalah yang sedang kalian hadapi, dengan persamaan masalah yang sedang kalian hadapi, tentunya Bapak yakin alasan kemudian dan harapannya kalian mengikuti kegiatan ini pasti sama ya? Ya. Nah, bagaimana kemudian kita merubah perilaku kalian tentang kecanduan bermain online game ya? Ya. Oke. Nah, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi lebih jauh supaya kalian bisa santai nih, nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu canggung. Bagaimana kalau kita games dulu? Ice breaking? Oh tidak? Oke. Kita games dulu kalau begitu untuk kita sampaikan suasana, kita relax supaya kita bisa lebih fokus dan konsentrasi. Jadi Bapak punya ice breaking namanya itu game melatih konsentrasi. Apa nama gamenya? Game melatih konsentrasi. Tunjuk gamesnya dengar Bapak. Jadi gamesnya itu namanya melatih konsentrasi. Kata kunci dari gamesnya ikuti apa yang Bapak bilang. Dengar tidak? Dengar. Ingat kata kuncinya ikuti yang Bapak bilang. Jadi setelah Bapak bilang kalian ulang. Mengerti tidak? Mengerti. Bisa Bagus? Bisa. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Ayam, ayam, itik, 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 ayam. Ayam, ayam. Ayam, itik, ayam, itik, 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 ayam. Ayam, itik, ayam, itik, 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 ayam. Berapa jumlah ayam? 2. Masih salah. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Tiga, berapa jumlah itik? 3. 3. Benar tidak? Tidak, cuma 2. Oke, Yastin jumlahnya 2. Masih salah. Kuda, 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 sapi, 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 kuda, sapi. Berapa? Lanjut. Kuda, 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 sapi, sapi, kuda, sapi, kuda. Berapa jumlah sapi? 4. 4. Benar tidak? Tidak, Tidak. Apa yang benar teman? Masih salah. Konsentrasi. Kita lanjut kalau begitu. Masih satu kali lagi Bapak melatih fokusnya kalian kembali. Ingat kata kuncinya itu ikuti apa yang Bapak katakan. Coba dengar. Ikuti apa yang Bapak katakan. Itik, 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 ayam, itik, ayam. Itik, 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 ayam, itik, ayam. Berapa jumlah itik? 4. Salah. Masih salah. Kira-kira apa jawaban yang benar? 5. Nah, coba dengar. Bapak jelaskan, ternyata kalian tidak bisa menemukan jawabannya. Kan tadi kata kunci gamesnya apa? Mengikuti apa yang Bapak bilang. Mengikuti apa yang Bapak bilang. Tadi kan baru bilang begini, titik, 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 ayam, ayam, ayam. Terus kalian jawab, titik, 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 ayam. Terus Bapak bilang lagi, berapa jumlah ayam? Seharusnya yang disampaikan apa? Berapa jumlah ayam? Berapa kali ikuti apa yang Bapak bilang? Ngerti tidak? Kenapa tidak? Seharusnya jawabannya kan begitu. Bapak bertanya tadi,
titik ayam. Kalian fokusnya ke angkanya kan? Iya. Nggak pas bapak bilang berapa jumlah ayam, seharusnya dia tadi jawab berapa jumlah ayam, karena kan itu dia yang bapak bilang kan? Kebetulan dulu sih Pak. Jadi bapak tadi sudah jelaskan bagaimana gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, ada sekalian dalam kegiatan konseling kelompok itu ada yang namanya asas, ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas keterbukaan, ada namanya asas kesukarelaan. Nah, tentunya asas itu yang membatasi kita, mengerti tidak? Jadi asas ini yang kemudian membatasi kita untuk tidak menyampaikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, menyampaikan apa yang kemudian kita sampaikan pada kegiatan ini tidak boleh sampai keluar. Jadi cukup segala kegiatan kita ini, keterangan, informasi dan data yang kita bahas pada kesempatan konseling ini cukup kita saja yang tahu. Kita dibatasi sama yang asas itu. Jadi Pak Guru juga sebagai pemimpin kelompok, Pak Guru tidak berhak untuk menyampaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Tidak berlaku hanya untuk Pak Guru, tentunya berlaku buat semua anggota kelompok. Bisa dipahami kan? Bisa. Ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu bagaimana kemudian kalian mau dengan terbuka menyampaikan masalah kalian. Silakan menyampaikan sebentar apa yang perlu kalian sampaikan. Tetap percaya kepada teman-teman kalian, karena apa yang Bapak sampaikan tadi ada yang namanya asas kerahasiaan. Kalian bisa lebih berkonsentrasi, bisa berpartisipasi aktif, bisa aktif berdiskusi dan menyampaikan apa yang mau disampaikan dalam kegiatan diskusi kelompoknya ya. Oke. Nah, jadi untuk kemudian lebih meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjaga rahasia, kita akan membacakan dulu yang namanya ikrar asas kerahasiaan. Saya Maksud Rizky dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bersedia dan menerima menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Ikrar asas kerahasiaan ini yang kemudian mengikat kita ya. Bapak juga sebagai guru di sini, sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan ini, Bapak tidak berhak menyampaikan segala bentuk rahasia yang kalian sampaikan. Begitu juga sama semua anggota kelompok ya. Bapak ingin dulu mendengar permasalahan satu-satu nih. Bapak ingin mulai dari Gio, silakan Gio, apa sih sebenarnya masalah yang sedang kita punya? yang saya alami ke guru, saya pulang main ke guru sampai saya pulang ke guru jam 3 subuh. Itu main game nggak? Iya. Biasanya kemana itu kalau main game? Biasanya ke desa tetangga untuk cari jaringan. Oh, biasa sampai ke desa yang bagus jaringannya? Iya. Oke, jadi masalahnya sudah seperti candu gitu ya, Ra? Ya, Kecanduan. Oke. Jadi dia merasa masalahnya didengar semua kan masalahnya dia? Iya. Masalahnya dia tadi dia merasa sudah hampir kecanduan bermain game, sampai kadang pulang tengah malam, kemudian hanya untuk cari jaringan yang stabil untuk bermain game. Kalau Fikir masalahnya apa masalahnya? Masalahnya saya tergantungan main game online. Kadang saya dengan teman sering pergi ke desa sebelah untuk mencari jaringan yang bagus. Kadang sampai subuh kan. Sampai subuh. Kalau terus ke sekolah lagi besoknya? Kadang tidak ke sekolah. Oh, berarti kalau Markel gimana masalahnya Markel? saya senduan main game online. Oh, game online. Game apa itu, Nak? Game PUBG. PUBG? Iya. Oh, main PUBG. Silakan, apa masalah main PUBG-nya kenapa? Sampai saya dengan teman saya pergi di desa tetangga untuk mencari jaringan yang Sama-sama berarti ini kalian? Iya. Oh, yang terus. bagus. Ah?
Untuk cari jaringan yang bagus. Iya. Sampai subuh baru pulang ke rumah. Oh, jadi bermain game kadang sampai subuh. Iya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi masalah yang tiga tadi hampir mirip juga ya masalahnya tentang kecanduan bermain game. Kalau si Justin gimana masalahnya, Nak? Saya juga kalau bisa main game online. Kalau Justin main gamenya apa, Nak? PUBG. PUBG juga? Iya, Pak. Wih, ngeri-ngeri cewek main PUBG ternyata. Justin jago berarti main PUBG nih kalau sudah sering main. Justin main gamenya biasa kalau kan tidak mungkin keluar malam. Iya. Biasanya kalau di rumah tak? Begadang sampai jam 2 subuh. Oh, sering begadang juga ternyata. Iya. Oke, kita sudah dengar ya masalahnya Justin. Kalau Ucup gimana Ucup? Sama aja sama mereka yang bertiga. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah dengar ini semua masalahnya kan? Kita sudah dengar masalah yang kalian sampaikan. Jadi apa yang kemudian Ananda sampaikan semua itu ternyata masalahnya kalian ini ada kemiripan semua tentang ketergantungan bermain online game. Yeah. Rata-rata ini Pak Guru lihat semua bermain online game. Ada yang Free Fire, ada yang PUBG. PUBG tadi siapa saja? Oke, 2 orang. Ternyata Justin sama Matil PUBG. Kemudian Gio, Fikar sama Ucap juga main Free Fire. Nah, bahkan yang bertiga kadang sama-sama keluar untuk cari jaringan. Nah, kita sudah bahas masalahnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas lewat kelompok ini. Bagaimana kemudian kita saling membantu mencari solusinya. Nah, tentunya solusinya itu tidak lahir dari Pak Guru, tidak lahir dari Bapak sebagai pemimpin kelompok. Nah, tentunya ini solusi dari masalah yang sedang kalian hadapi itu lahirnya dari kalian sendiri. Karena kita punya masalah tentunya itu kita yang tahu solusinya seperti apa, kita yang tahu alternatif solusi yang paling baik untuk saya itu seperti apa. Pasti kita diri sendiri yang tahu. Bapak ingin tanya dulu satu-satu. Kalau Gio ini pernah tidak berpikir, ini kan dia masalahnya tadi bahwa merasa sudah hampir kecanduan dengan game ini. Kalau Gio pernah tidak berpikir bahwa sudah menerapkan tidak self controlnya begitu? Maksudnya pernah tidak merasa bahwa saya ini sebenarnya sudah tidak bisa mengontrol diri begitu karena main game? Kira-kira bagaimana? Pernah tidak berpikir begitu? Sebelumnya belum pernah. Berarti situasinya Gio ini merasa sudah bisa kendalikan diri, kontrol diri atau tidak karena masalahnya? Bisa. Pelan-pelan bisa. Iya. Kemudian kalau Justin, respon orang tuanya seperti apa? Respon keluarganya kalau dengan masalah kecanduan game itu bagaimana, Nak? Sering dimarahin. Sering Dimarahin sama siapa biasanya? sama kakak sama orang tua. Oh, sama Kak. Yang dimarahinnya gimana biasa? Dan bilang aku jangan terlalu main game. Jangan terlalu main game. Apalagi sampai begadang kan? Iya. Nah, Berapa? pernah kalau Marvel gimana Marvel? Responnya orang-orang terdekatnya, responnya keluarga, kakaknya, adiknya, atau mungkin tantenya yang di rumah yang paling dekat, kira-kira melihat Marvel dengan perilaku bermain game seperti itu, bagaimana responnya orang tuanya? Kalau orang tua aku, saya jangan terlalu begadang Jangan terlalu begadang. karena merusak tubuh. Nah, karena begadang kan, nah itu biasa orang tua sampaikan bahwa kalau begadang sering merusak kesehatan. Jadi begitu responnya orang tuanya ya. Nah, tentunya pasti apa yang perilaku yang kemudian salah ini pasti tentunya akan mendapat teguran dari keluarga orang tua, karena perilaku kita ini mengarah kepada perilaku yang candu, perilaku yang ketergantungan. Berarti ada sesuatu yang tidak efektif dari kehidupan kalian. Yang perlu kita tekankan bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak maksimal dalam kehidupan efektif sehari-hari. Nah, tentunya ini yang kemudian kita akan gali lebih jauh lagi. Kita akan berpikir sama-sama kira-kira apa sih yang bagusnya untuk alternatif solusinya. Nah, kita kembali anak-anak sekalian. Tentunya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, terutama lewat kegiatan konseling keluarga ini, ada yang namanya tujuan yang akan kita
Baik. Jadi tentunya dalam kegiatan ini sebentar sebelum kita meramu kegiatan kita, menuliskan apa yang akan kita ubah dalam kegiatan di akhir kontrak ini, yang menjadi tujuannya yang pertama tentunya yaitu bagaimana kemudian kalian bisa menemukan aktivitas-aktivitas yang baru yang lebih positif, terutama pada waktu senggang kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, yang kedua itu bagaimana kalian bisa mengurangi. Nah, kalau mau mengurangi kecanduannya kita kurangi apa? Dan berkadang Apa yang kita kurangi? Waktu Betul. Jadi yang harus kita kurangi itu adalah jam atau durasi bermain game. Nah, bukan kemudian kita mau hilangkan. Bermain game itu juga bagus untuk kemudian kita bisa santai, kita bisa refresh otak. Nah, tetapi yang paling penting itu bagaimana kita bermain game dengan porsi yang bagus. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang ternyata kita tidak boleh sampai bermain game terus. Bagaimana kemudian kita bisa atur jadwal kita bisa atur kegiatan kita sehingga kita tidak hanya bermain game doang. Kita kan belajar kan? Nah, tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih bisa bermanfaat buat kalian. Dalam kegiatan ini sebentar itu kita akan menuliskan apa saja yang akan dirubah lewat kontrak perilaku. Nah, jadi dalam kontrak perilaku itu atau di akhir kontrak kita akan menuliskan beberapa poin yang kemudian apa yang akan kalian lakukan. Bukan Bapak ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan sebagai anggota kelompok yang mempunyai kemiripan masalah di sini, kemudian usaha apa yang akan kalian lakukan itu kita akan tuangkan dalam tulisan kontrak perilaku. Kemudian hadiah apa yang akan kalian dapat? Nah, tentunya hadiah yang akan kalian dapat dari diri sendiri. Kira-kira misalnya Dio berkomitmen saya ini Pak Guru pengennya bisa mengurangi jam bermain game saya. Nah, tentunya apa yang mau dikasih rewardnya Dio kira-kira? Nah, itu contoh ya. Jadi sebentar itu yang akan kita tuliskan. Nah, jadi tadi kalian sudah satu persatu menceritakan masalahnya ya. Ternyata masalahnya kalian di sini yaitu ketergantungan bermain game. Bapak ingin tanya lagi deh, Dio, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebabnya nak sampai kemudian bisa mengalami masalah kecanduan bermain game-nya? Karena keburu game bagus keburu. Gamenya bagus. Ya Menarik begitu. Oke, jadi itu yang kemudian sampai main game terus. Oke, kalau kita apa nak yang kemudian menjadi alasannya sampai menjadi apa yang menjadi faktor penyebabnya sampai bisa bermain game? karena bermain game itu aktivitas yang positif. Oh, jadi menurutnya kita bermain game itu aktivitas yang positif ya nak? Ya. Oke. Kemudian kalau market apa nak? Pergaulan. Pergaulan apalagi? Sering ikut teman yang sudah kecanduan main game. Mengikuti teman yang sudah kecanduan begitu. Ya. Jadi faktor penyebabnya karena sudah berbaur sama teman-teman yang main game. Kemudian mau mencari teman lewat pergaulannya ya. Jadi dengan bermain game, Marvel merasa bisa mendapatkan teman, bisa bersosialisasi dengan teman. Kalau Yasmin gimana? Ya ada waktu yang tidak ada aktivitas yang saya lakukan sehingga saya ingin. Oh, jadi menurutnya Yasmin faktor penyebab dia bermain game terus karena tidak ada aktivitas yang lain ya. Iya. Tidak ada aktivitas terutama di waktu luangnya. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau Ucok gimana Ucok? Karena sebenarnya sangat bagus Hmm? dan bisa ngobrol sama teman. Oke, jadi karena permainannya sangat bagus menurut Ucok, jadi bisa ngobrol sama teman, terutama kalau game online itu kan. Game online kan kita terhubung toh. Bapak juga pernah main, bahkan juga Bapak sering main, tapi kan kita bermain dalam porsi-porsi yang kita atur dengan baik. Nah, tentunya jadi Bapak sudah dengar tadi, kita semua sudah dengar ya apa yang menjadi faktor penyebab masalahnya. Katanya Yasmin tadi karena tidak ada aktivitas lain. Nah, berarti dia kekurangan aktivitas yang positif terutama di waktu luangnya. Kemudian kita juga dengar tadi dari teman kalian lewat game ini positif, bermain game yang positif. Nah, tetapi ternyata kita harus bagaimana mengatur jadwalnya dengan baik. Ini perilaku yang akan kita rubah apa ya? Mengurangi jam Bagaimana minimalisir
supaya kita tidak ketergantungan main game. Jadi itu yang akan kita pelan-pelan reduksi, kita akan pelan-pelan ubah supaya bukan kita tidak akan bermain game lagi ya, kita akan tetap bermain game, tetapi tentunya kita akan mengaturnya. Mengerti kan? Kita akan tetap dengan kondisi bermain game, tetapi bagaimana kalian berpikir bagaimana sih bagusnya supaya saya bisa bermain game tetapi saya tetap bisa melaksanakan aktivitas lain saya. Nah, Bapak ingin tanya lagi nih satu persatu. Apa sih yang kalian dapat, konsekuensi apa yang kalian dampaknya kalian begitu? Maksudnya dampak apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami ketergantungan bermain online game ini? Yastin gimana Yastin? Sampai dulu lupa waktu. Efeknya itu ya, lupa waktu, betul. Terus apa lagi nak? Sering bangun terlambat. Sering bangun terlambat. Nah, kalau Ucok gimana Ucok? Apa yang jadi dampaknya sampai kalau kita bermain game itu kan Ucok sampaikan tadi masalahnya ketergantungan dengan online game dan PUBG. Dampak yang kamu dapat selama ini, dampak menurut pribadinya Ucok gimana? Dampak efeknya? Efeknya itu bisa merusak mata. Jadi Ucok merasa kayak matanya agak sedikit sakit mata sering karena sering menatap layar. Ya. Kalau makan apa nak? Jarang mengerjakan tugas dari guru. Jarang mengerjakan tugas. Terus Kalau sudah masuk di kelas, guru menjelaskan, tidak fokus. jadi kalau lagi belajar Marcel jarang fokus. Pikirannya di mana nak? Masih ngantuk. Hasil bantu itu karena begadang. Iya. Oke, itu yang dari efeknya ya yang dirasakan oleh Marcel. Kalau Vita gimana nak? Kadang bangun terlambat, sering tidak masuk sekolah. Oh sering tidak masuk sekolah ya? Nah, ini tentunya juga jadi masalah berarti kan. Nah, kalau Gio gimana Gio? Efeknya apa sih yang dirasakan Gio selama mengalami perilaku ketergantungan dengan online game ini? Apa yang menjadi dampaknya buat Gio? Saya dulu sakit mata dulu. Sakit mata terus Terus jarang sekolah karena game. jarang masuk sekolah. Ya. Oke, jadi kita sudah dengarkan tadi apa yang menjadi efeknya ya, apa yang menjadi konsekuensinya dengan perilaku kalian ketergantungan bermain online game. Nah tentunya masalah tidak? Masalah ya. Nah itu jadi satu masalah yang harapan kita semua ini yang akan kita carikan solusinya seperti apa. Nah tentunya lewat kalian sendiri ya, lewat diskusi kalian, kemudian kalian berpikir kira-kira bagusnya buat saya ini seperti apa, saya mesti ngapain. Nah tentunya lewat apa yang akan kita lakukan, kita akan mengisi yang namanya lembar kontrak perilaku. Oke, kalau begitu Bapak bagi dulu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita akan menulis satu rumusan dari apa yang telah kita bahas tadi. Nah, kalian kan tadi sudah menceritakan apa yang menjadi faktor penyebab masalahnya, kemudian apa konsekuensi yang kalian hadapi selama ini kan. Nah, tentunya lewat kita menulis rumusan ini yang akan kita gali apa sih sebenarnya yang akan kita ubah, kita sepakati, kemudian usaha apa yang akan kalian lakukan. Tentunya bukan dari Bapak kan, dari kalian sendiri. Oke, kalau begitu Pak Guru bagikan dulu. Oke, silakan diperhatikan, dibaca sambil dengarkan instruksinya apa. Jadi di situ namanya my behavior contract. Jadi di situ sama juga artinya dengan kontrak perilaku. Kita sudah sepakat tadi karena masalahnya semua tentang ketergantungan bermain online game. Nah, jadi di situ coba diperhatikan. Jadi di situ saya di situ nanti ditulis namanya. Nah, jadi saya di situ ditulis namanya, kemudian tanggalnya hari ini tanggal berapa, tahunnya, dan di situ dilihat kembali menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal ini. Nah, coba didengar. Jadi di poin yang pertama itu, yang di paragraf pertama, kalian mengisi usaha-usaha apa, hal apa yang akan kalian lakukan untuk kemudian menjadi satu komitmen bahwa kalian ingin mengatasi masalah ketergantungan kalian bermain game. Kemudian yang di poin bawah, kemudian yang poin bawah itu
usaha apa yang akan dilakukan. Tentunya usaha yang akan dilakukan ini untuk merealisasikan atau mewujudkan apa yang akan kita lakukan di atas. Di kalimat bila saya berhasil melakukan hal-hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini namanya reward atau hadiah. Nah, tentunya hadiahnya dari kalian sendiri. Silakan ditulis namanya, silakan. Tanggal hari ini 15 November 2022. Sudah ditulis namanya kan? Ya. Oke. Kemudian silakan Bapak ingin tanya kalau begitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan ini? Poin pertama, Yastin apa menurut Yastin? Mengurangi jam bermain game. Iya. Sepakat semua kan kalau mengurangi jam bermain game? Oke, kalau begitu ditulis di dalam isi kontraknya. Mengurangi jam bermain game. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua yang akan kalian lakukan? Karena tentunya masalah kaliannya semua kan gede. Kira-kira yang mau dilakukan itu apa saja? membuat jadwal bermain game. Membuat jadwal bermain game. Ya. Itu dari kalian ya? Ya. Itu bisa dilakukan tidak? Oke, bisa ditulis karena ini dari kalian. Lalu yang ketiga, apalagi kira-kira yang mau dilakukan untuk mengatasi masalah kecanduan bermain online game kalian? Mencari aktivitas Mencari aktivitas ya, menambah aktivitas begitu. ya. Oke, jadi bisa ditulis mencari atau menambah aktivitas yang positif, aktivitas lain yang positif. Mencari atau menambah aktivitas positif di waktu senggang. Ya, usaha itu dikatakan berhasil kalau kalian ngapain? Misalnya yang pertama kan tadi apa? Mengurangi jam bermain game. Kira-kira kalau kita mengurangi jam bermain game itu kita mesti ngapain untuk bisa kita kurangi? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apalagi Berkumpul sama keluarga. berkumpul. Kalau kita mau kurangi jam bermain game, apa sih yang harus kita kurangi? Berani itu Waktunya. waktu bermain. Waktu bermain game ya. Terus usaha apa yang mau dilakukan untuk mengurangi waktu bermain game? Untuk seperti apa misalnya? Berarti bisa mengurangi jam memegang handphone. Bisa mengurangi durasi bermain gadget, bisa ditulis. Mengurangi durasi memegang handphone atau bermain handphone. Membuat jadwal bermain game. Berarti ini yang mau diatur jadwalnya ya. Ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan untuk mengatur jadwalnya? Membuat Membuat jadwal sehari-hari gitu. Berarti semacam tabel aktivitas. Ya. Oh, baru paham. Oke, jadi yang menurutnya kalian untuk mengurangi apa tadi yang poin kedua? Membuat jadwal bermain game itu kalian usaha yang akan kalian lakukan itu dengan membuat Oke, apa yang tadi dikatakan di yang pertama? Membuat jadwal aktivitas sehari-hari. Membuat jadwal aktivitas sehari-hari. Itu bisa kita sepakat ya. Ya. Oke. Nah, jadi membuat jadwal sehari-hari ini. Dan yang ketiga tadi apa poinnya dulu? Mencari aktivitas positif. Mencari atau menambah aktivitas positif, Iya. terutama pada waktu senggang. Nah, usaha apa yang mau dilakukan itu? Kalau misalnya kita mau tambah aktivitasnya kita, usaha apa yang kita lakukan? Yang poin ketiganya tadi apa? Menambah aktivitas positif. Ya. Nah, berarti usaha yang dilakukan bisa yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi. Nah, dicatat semua, Nanda? Oke. Kalau begitu, di poin paling bawahnya di situ bilas. Coba bacakan dulu. Lalu Paling bilas saya di situ apa? bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan Nah, ini yang Bapak tadi sebut sebagai hadiah atau reward. Nah, kira-kira Bapak ingin tanya satu-satu, ini pasti beda hadiah masing-masingnya. Kira-kira menurutnya Yastin, apa yang mau dihargai sama dirinya kalau kemudian bisa mengatasi masalah perilaku bermain gamenya?
hadiah apa yang mau didapat dari diri sendiri. Dari Berlibur bisa, berarti mau berlibur. Kalau kemudian sampai masalahnya bisa diatasi pelan-pelan, jadi Yastin mau menghadiahi dirinya dengan berlibur, itu bisa ditulis juga. Nah, kalau Fikar apa hadiahnya untuk diri sendiri kalau kemudian bisa mengatasi masalahnya lewat kontrak yang telah kita buat? Yang lain sambil berpikir apa yang lain? Gio apa Gio? Saya dulu beli aja tuh, beli snack. Beli snack begitu, mau Mau berarti mau daripada beli paket terus itu berarti mau alihkan uangnya untuk beli snack untuk teman-teman juga begitu. Oke, bisa ditulis nggak? Bisa, itu reward yang telah kalian sepakati. Kemudian kalau menurutnya Marvel apa hadiah untuk dirinya ketika misalnya sudah bisa melakukan apa yang telah kalian catat di kontrak ini? Menurutnya Marvel apa? Mau hadiah diri apa yang sudah dibayangkan selama ini? Refreshing, hati sama nih sama Yastin. Ya itu, mau berlibur begitu. Oke, bisa ditulis mau refreshing, mau piknik ya. Refreshing. Kalau Icok apa? Mau hadiah dirinya seperti apa yang mau, misalnya reward apa yang mau diberikan sama diri sendiri? Oh iya bisa itu untuk bermain gamenya. Oh berarti menurutnya Ucap dia mau pakai mau beli alat untuk bermain game itu. Bisa juga itu sebagai reward, tapi tentunya ketika sudah berhasil melaksanakan apa yang telah ditulis. Nah, itu tidak apa-apa, masih tetap karena di sini kegiatan kita bukan kemudian untuk menghilangkan bermain game. Kita Bapak juga tidak melarang siapapun untuk bermain game, tetapi bagaimana sesuai apa yang kita jelaskan tadi pada videonya kita bisa mengatur jadwal bermain game kita lebih baik. Nah, siapa lagi nih yang belum sampaikan hadiahnya? Fikar apa Fikar? Sebaiknya lebih bagus dan menabung uang pada mobil. Jadi rewardnya Fikar hadiahnya mau menabung. Cita-citanya mau menabung kalau sudah bisa melakukan hal ini. Oke, bisa ditulis. Nama kemudian tanda tangan. Iya. Di sini yang pertama di sini nama, misalnya, kemudian tanda tangan. Ada tidak yang bisa bacakan dulu satu orang apa-apa mulai dari poin atas sampai ke bawah, silakan. Yastin mungkin Yastin. Ya, dari situ. Saya Yastin pada tanggal 15 November tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi jam bermain game. 2. Membuat jadwal bermain game. 3. Mencari atau menambah aktivitas positif di waktu senggang. Terus Usaha yang dianggap berhasil. 1. Mengurangi durasi bermain gadget. 2. Membuat jadwal aktivitas sehari-hari. 3. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi. Terus di bawahnya apa nih? Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan keinginan saya itu dari luar. Oke, nah, coba diperhatikan. Nah, kita sudah mengisi apa yang namanya apa tadi namanya kontrak kontrak. Jadi di sini kontrak namanya kontrak itu kita ngapain kalau kita buat kontrak sama seseorang? itu harus dipakai. Betul. Jadi setiap kita membuat kontrak tentunya ada yang harus kita lakukan. Nah, di sini kalian sudah tanda tangan, kemudian juga Bapak akan tanda tangan nanti. Tentunya apa yang kemudian menjadi isi kontrak di sini adalah kesepakatan kalian semua. Nah, tentunya ini berarti ketika kalian sudah sepakati ini menjadi satu komitmen, sebuah janji yang betul-betul akan kalian laksanakan sesuai dengan kontrak waktunya. Nah, di sini tanggal berakhirnya kontrak itu sesuai apa yang akan kita sepakati. Sekarang kan tanggal 15. Nah, berarti tanggal berakhirnya kontrak Bapak akan pakai waktu kurang lebih 10 hari. Berarti sampai tanggal 25. Nah, itu kontrak di sini tetapi harapannya apa yang kalian lakukan itu berlanjut terus-menerus supaya kemudian betul-betul kalian bisa
mengatasi masalah kecanduan bermain gamenya. Bisa pada kegiatan konseling kelompok hari ini kita akan melaksanakan pertemuan selanjutnya pada pertemuan kedua. Bisa kan? Bisa. Oke, jadi pada pertemuan kedua dan sekalian kita akan mereview. Jadi Bapak akan mengevaluasi sudah dilaksanakan tidak apa yang ditulis di sini. Nah, jadi sebentar Bapak akan bagikan kembali isi kontrak ini. Bapak akan tanda tangan dulu, kemudian Bapak bagikan, silakan dibawa pulang. Nah, dan tentunya ini yang akan kalian laksanakan. Apa yang sudah kalian sepakati dalam isi kontraknya ini yang akan kalian laksanakan. Nah, tentunya dalam pertemuan selanjutnya kita akan review kembali. Sudah dilakukan tidak? Misalnya mengurangi jam bermain gamenya. Sudah dilakukan tidak oleh si Dio? Nah, tentunya lewat usaha apa? Misalnya dia mau mengurangi jam memegang HP. Dilakukan tidak? Nah, jadi untuk kemudian membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan sudah dilakukan, apa yang kalian tulis, Bapak ini membagikan lembar kontrol diri. Nah, jadi lembar kontrol diri ini harapannya kalian bisa mengisi dan melaksanakan, menjadi patokan untuk kalian melaksanakan apa yang telah kalian lakukan. Silakan dulu lihat. Sebentar, nanti dibacanya sebentar ya. Nah, coba perhatikan kamu. Jadi lembar kontrol diri itu yang kemudian menjadi pegangan buat kalian ya. Itu yang menjadi pegangan buat kalian untuk kemudian melaksanakan apa yang telah kalian tuliskan dalam kontrak perilaku tadi. Itu kan Anda sekalian, tentunya pertemuan pertama ini menjadi tolak ukur kita. Pada pertemuan kedua, apakah betul-betul apa yang menjadi harapannya kalian, apa yang menjadi tujuannya kalian itu betul-betul bisa mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, kuncinya apa? Tentunya itu melaksanakan apa yang telah kalian buat lewat kontrak perilaku. Nah, itu pada pertemuan kedua Bapak akan review, Bapak akan tanya kembali apa yang sudah dilakukan, sejauh mana kalian sudah melakukan kontrak layanan yang telah kalian tuliskan. Bisa dipahami? Bisa. Yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatannya? Oke, kalau tidak ada Dio. Ya, itu nanti lembar observasinya itu nanti lembar kontrol dirinya itu diisi apa yang telah sudah kalian tuliskan di kontrak perilakunya. Kemudian dicentreng nanti kira-kira sudah dilakukan atau tidak. Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri seperti yang Bapak jelaskan tadi, semoga pada pertemuan kedua kalian kita bisa mereview apa yang telah kalian lakukan pada jangka waktu 2-3 hari ke depan. Jadi pada pertemuan kedua kita akan lihat si dia sudah melakukan apa nih lewat kontrak perilakunya. Nah, tentunya yang paling kita ingat, yang paling kita tekankan bahwa apa yang telah kita tulis berarti betul-betul harus kita laksanakan. Karena kita sudah tanda tangan. Nah, tentunya itu untuk siapa sih sebenarnya? Untuk kalian. Nah, itu bagaimana kemudian mengatasi masalah kecanduan bermain game. Kita sudah sampai pada tahap akhir. Kita sudah menulis kontrak perilakunya seperti apa. Tentunya harapannya semoga kita bisa maksimal melaksanakannya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita laksanakan hari ini? Siapa ya? Angkat tangan. Oke, silakan Justin. Suaranya kasih besar. Yang dapat kita simpulkan ya pada hari ini yaitu bahwa kecanduan online game merupakan salah satu perilaku yang buruk apabila sudah sangat ketergantungan. Oke, terus? Dalam kegiatan kali ini juga kita sudah mengisi kontrak perilaku yang harus dilaksanakan dengan baik. Oke, jadi perhatiannya semua yang disampaikan oleh teman-teman kalian benar. Jadi kesimpulan hari ini lewat kegiatan konseling kelompok hari ini yang telah kita lakukan yaitu menurut Justin bahwa perilaku ketergantungan bermain online itu adalah perilaku yang salah. Nah, apalagi kalau kita sudah sampai pada tahap yang namanya kecanduan, itu tidak baik. Bermain game kan tidak salah. Bermain game adalah aktivitas yang positif, tetapi masih pada batas-batas yang normal. Nah, tentunya juga yang paling penting yang disampaikan Justin bahwa apa yang telah kalian laksanakan, apa yang telah kalian tulis itu harus betul-betul diimplementasikan. Bisa dilakukan kan? Bisa. Oke. Kira-kira pertemuan selanjutnya hari apa bagusnya?
Jumat bisa tidak? Bisa kok. Kalau Jumat kayaknya sholat Kamis. Jumat. Ya. Oh Kamis bisa. Oke, berarti jangkanya hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa berarti Rabu sama Kamis sampai hari ini juga Bapak akan hitung apa yang telah kalian lakukan lewat lembar kontrol diri tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian kita sudah menyimpulkan tadi apa yang kita laksanakan hari ini. Harapannya kita bisa maksimal melakukan apa yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan. Nah, tentunya pesan dari Bapak, bagaimana kemudian kalian lebih bisa maksimal, lebih bisa efektif dalam menjalankan apa yang telah kalian tulis lewat tempat kalian, sehingga masalah-masalah yang kalian hadapi, yaitu masalah ketergantungan berlebihan ini bisa teratasi dengan baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak pimpin doanya sendiri ya, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak sekalian, kita sudah menutup kegiatan ini dengan berdoa. Sekali lagi harapannya Pak Guru kalian bisa maksimal ya, melaksanakan apa yang telah kalian tuangkan dalam kontrak perilaku. Tentunya tujuan dari penulisan itu untuk kalian juga kan, bagaimana mengentaskan masalah yang kalian hadapi. Dan tentunya tadi apa yang kita tulis semua berangkat dari kalian. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga pada pertemuan selanjutnya ada perubahan-perubahan besar yang telah kalian lakukan. Sepakat tidak? Sepakat semua ya. Begitu Bapak akhiri kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.